Hari ini kita bakal ngebandingin 3 stick dengan 3 harga yang berbeda. Dari yang paling murah, sedang sampai yang paling mahal. Stick yang bakal kita cobain mulai dari harga 20 ribuan aja, ratusan ribu bahkan sampai yang jutaan rupiah. Kita akan cari tahu apakah worth it untuk bayar lebih. Selamat datang di Mahal Proses Murah. Halo semuanya, ini kita udah sampai di tempat stick yang paling murah. Ini namanya Warung Stick and Shake. Ini emang salah satu stick yang terjangkau, yang paling legendaris. Ini kalau malam tuh rame banget loh guys, sampai harus waiting list baru bisa masuk ke sini ya. Tapi sekarang kita datang baru buka banget, jadi belum ada orang karena kita harus pergi ke 3 tempat. Betul, ya udah kita langsung cobain aja. Yuk. Jadi ini dia tempatnya, emang tempat nongkrong banget, ada outdoor dan ada indoornya juga. Walaupun terjangkau tapi tempatnya masih asik sih buat nongkrong-nongkrong. Jadi mau nanya dulu nih, kalau misalnya yang beef stick itu mas, pakai daging apa mas? Itu yang tanpa lemak mas. Jadi tenderloin? Iya. Bukan meltik ya mas ya? Bukan meltik. Yang lokal. Kalau yang beef ala warung itu apa? Yang ada sirloin double, ada tenderloin double. Itu pakai daging tenderloin juga? Iya. Oke. Ini dia stick termurah kita. Di sini kita pesen 2 stick dari yang goreng. Jadi yang paling murah itu di sini yang stick ala warung. Ini digoreng pakai tepung crispy. Harganya cuma 29.000. Padahal gede banget loh, itu jumbo. Betul, dan udah lengkap sama kentang sama sayur-sayuran juga. Betul. Ini bener-bener murah banget buat kalian yang pengen malam mingguan makan stick. Ini murah banget sih. Nah kalau yang ini harganya 44.000. Ini juga gede banget loh. Betul. Dan ini nggak meltik. Ini tadi tenderloin ya. Ya, ini di atasnya udah pakai saus, ada jamurnya juga. Nah, kita langsung cobain aja nih yang 29.000. Ini orang Indonesia pasti suka ya, soalnya orang Indonesia itu pasti suka yang garing-garing dan krenyes-krenyes kayak gini. Ini dalamnya juga kalian bisa lihat masih ada kelihatan daging sapinya. Ini kita cobain pakai saus. Makan bareng guys. Masih fresh banget ya. Empuk juga loh ya, untuk 29.000 kok bisa empuk banget ya? Dia mungkin kayak ditumbuk gitu kali ya, sampai dia lebih empuk gitu, lebih tender. Tapi ini dagingnya bukan meltik dan bukan daging burger gitu ya? Ya, bener-bener daging tipis yang ditepungin. Ini kayaknya kalau pakai sambal enak deh, soalnya dia punya kulit nggak terlalu berasa. Kalau tepung-tepungan gini emang paling enak pakai sambal nggak sih? Enak. Cocok ya? Kita coba kentangnya yuk. Ini kentangnya juga, buset gede-gede amat kan? Tuh aku dapat 1,5 kentang nih. Iya ya? Makan mana guys? Oke. Ini kentangnya bener-bener yang motong dari kentang ya? Ya, ini yang aku suka di sini. Walaupun dia murah, cara penyajiannya itu nggak murahan. Dia bener-bener pakai hot plate, ada kayunya, dan pas datang bener-bener fresh. Jadi bukan yang pakai piring doang. Jadi berasa kayak mewah walaupun ini cuma 29.000 aja. Buset, murah banget sih. Pantesan rame ya. Dan di sini juga ada minuman-minumannya. Aku minum Dino coklat. Dia di atasnya ada bubuk-bubuk coklatnya gitu ya. Ini aku udah potongin. Sampai motongnya tuh gampang banget guys tuh. Langsung kepotong kok. Ini guys, mesti makan itu bareng sama saus-sausnya kayak gini. Coba itu. Oke, ini kita coba yang 40.000. Ya ampun, ini juga empuk loh. Tenderloinnya ya? Iya. Aku coba gini aja dulu. Karena emang dia potongannya tipis, jadi gampang dimakan dan dicobain. Jadi emang empuk ya? Ya nggak sih? Ya. Ini potongan jamurnya juga gede-gede banget. Bumbunya itu pakai bumbu black pepper ya guys. Ini aku pakai jamurnya juga. Jamurnya gede-gede jadi berasa. Ini jamurnya nggak pelit ya. Jadi menurut aku, kalau kalian lagi pengen berhemat dan makan stick, ini adalah tempat yang cukup recommended ya. Iya. Karena daging-dagingnya juga oke lah, sesuai sama harganya. Aku sih lebih prefer yang daging kayak gini daripada meltik sih. Iya, setuju. Kalau meltik tuh kayak diapain aja rasanya tetap sama nggak sih? Kalau ini tuh setidaknya kalau kena bumbu jadi lebih beda gitu. Tapi ini bener-bener berasa dagingnya gitu loh. Berasa ada yang digigit, nggak cuma serat dagingnya berasa doang. Ini aku potong bagian tengahnya. Tingkat kematangannya di sini nggak bisa pilih. Ya, semuanya mateng lah ya. Iya. Tapi juga kan biasanya kalau matang alot, ini enggak ya? Masih oke lah. Karena dia pintar nggak bikin tebel-tebel. Betul. Kalau dari segi porsi kenyang nggak menurut kamu? Kalau buat orang yang makannya nggak banyak kenyang. Ya untuk aku ini fix kenyang sih. Cuma kalau untuk yang kalau makan nasi nambah, ya nggak kenyang. Kalau yang ini ada porsi double. Tapi nambah harganya nggak nambah 2 kali lipat. Iya. Ini aku aja habis kok. Oke banget rasanya. Jadi ini yang murah, oke ya? Oke lah, berhasil kita menemukan stick murah yang enak dimakan. Betul, kita bakal ke 2 tempat lagi yang sedang sama yang mahal. Abis ini kita ke sedang dulu. Oke. Surprise banget ternyata dengan 29.000 kita udah bisa makan stick di Jakarta loh. Betul, kita sekarang menuju ke tempat yang menengah dan penasaran banget nanti bakal kayak gimana penyajiannya dan gimana rasanya. Ikutin terus guys. Oke, kita udah sampai di tempat kedua kita. Yes, stick yang nomor harganya 2. menengah. Betul, ini ada di daerah Senopati namanya Slab. Dan di sini steaknya katanya enak-enak juga, Grat. Kita langsung cobain aja yuk. Ini di dalamnya nggak terlalu luas tapi kesan elegannya tuh dapet banget. Kalian bisa lihat ini mejanya meja marmer, udah gitu ada dapet kain juga untuk nutupin supaya baju kalian nggak kena kotor. Baik itu yang untuk pisaunya kita pilihan, jadi bisa
rekaman kakaknya aja. Oke. Yang membedakan ini berat, medium sama paling ringan. Untuk medium mungkin ada rose gold dan silver. Oh, yang yang ini deh. recommended kemana, Mbak? Sama-sama aja. Aku mau rose gold. Oh, mau yang ini kayak Pedang. golok. Itu yang paling berat. Ya. Oke. Oh, jadi Bisa pilih pisau kan? pilih pisau. Oke. Oke, diberes dulu untuk butternya. Oh, jadi ini pakai butter pesto di atasnya ya? Jadi ini sebenarnya butter pilihan. Butternya boleh pilih guys. Ini rib eye. Untuk butter pesto daun basil garlic parmesan. Jadi dia herb sama gurih dia. Oke. Oh. Teman dari sudah semua, selamat makan. Terima kasih. Ya. Oke, ini piring-piringnya juga cukup cantik ya. Kelihatan lah ini restoran Senoparty lah ya. Iya. Dan di sini kalau pesen steak itu nggak dapet side dish. Kalau Iya. tadi yang tempat murah kan udah dapet tuh kentang Betul. sama sayuran. Ini jadi kita pesen side dishnya ini aku pesen yang creamy spinach. Kalau kalian mau pesen fresh juga bisa dengan harga yang sama dan butternya juga free kecuali kan pesen yang black garlic nambah 8.000. Tapi kalau tadi di tempat murah dapet saus, ini sausnya bayar 15.000. Jadi ini harganya 245, sausnya 15 dan ini 28. Jadi total semuanya sekitar 330.000 udah termasuk tax. Gitu. Oke. Udah kita langsung cobain aja yuk. Yuk. Ini pisau pilihan aku seperti pedang ya, seperti golok orang Mongolia. Ini rose gold keren. Iya, mau ambil yang ada butternya kali. Oh iya ya, biar kena ini dikit aja dah. Coba kita lihat tingkat kematangannya dulu apakah pas. Tadi kita pesennya medium rare. Rare. Oh iya, masih pink ya tengahnya ya. Ya. Tapi ini lebih kayak mirip medium, ha. karena tadi terakhir dikasih last touch di torch lagi. Iya. Jadi mungkin itu yang bikin dia lebih matang dari pesanan kita. Kayak gini udah pakai saus pesto butternya. Langsung coba aja. Ini Australian beef rib eye. Guys, makan bareng guys. Emang dari penampakannya, dari ukurannya ini jauh lebih gede daripada si murah ya. Karena ini juga tebel dan gedenya lebih gede juga. Dan berasa dia punya garam sama peppernya itu pakai yang lebih premium lah, karena garamnya itu lihat sea salt gitu yang masih ada tekstur crunchy-nya. Begitu juga dengan black peppernya dan sentuhan butternya itu bikin dia lebih mewah lah ya rasanya ya. Pestonya itu baunya kayak daun basil guys. Kalau aku sih bakal lebih suka lagi kalau dia lebih ada crustnya. Ini dia tuh soalnya dibakarnya di grill yang kotak-kotak, jadinya ada grill marknya kotak-kotak. Ini harganya berapa kali lipat ya? Yang tadi itu 30.000 ya? Ya, 10 kali lipat. Ya, kurang lebih 10 kali lipat. Aku mau pakai sausnya. Ini sausnya kita pesen yang truffle. Wangi truffle-nya, sausnya enak. Wangi truffle-nya berasa banget. Dan dia ada potongan mushroom juga. Ya. Ini truffle-nya pakai truffle oil lah ya. Iya. Emang untuk steaknya sendiri ukurannya 200 gram, gede-gede banget enggak, tapi pas udah buat satu orang. Berasa lah dagingnya lebih premium. Iya lah. Dan karena dia nggak setipis yang tadi, jadi pas digigit lebih enak gitu Iya. nggak sih? Dan tentunya Pas di sini digigit. bisa kita pilih juga kematangannya, itu yang penting. Tapi 10 kali lipat Ya. dibanding si murah. Biasanya di mahal murah kita yang biasa, kita stop di sini. Tapi kali ini karena ini bukan mahal murah yang dulu-dulu, ini adalah yang new generation. Kita akan cari lagi satu tempat yang jauh lebih mahal lagi. Tapi sebelumnya kita cobain dulu nih. Ini adalah creamy spinach. Emang kalau di tempat-tempat yang lebih mahal tuh side dish-nya macam-macam ya, dari jamur, creamy spinach, ada juga french fries-nya juga. Jadi nggak terbatas cuma kentang sama sayuran yang frozen itu aja ya. Iya. Jadi ini bayam yang dikasih krim. Enak, cuma creamy banget ya. Iya. Jadi ini kita kadang-kadang suka tertipu pesen bayam kirain kan sayur ya. Tapi sebenarnya tidak sesehat itu karena creamy spinach Krimnya itu banyak. krimnya banyak. Tapi Tapi enak. enak. Ini kita cobain juga ada saladnya juga, Gret. Saatnya, tapi kita amat ini. Pakai arugula loh dia. Mungkin cuma buat nyegerin doang kali dikit gini. Sekali tusuk semuanya keangkat. Udah semuanya aja. Ya pakai olive oil gitu kayaknya ya. Enak nih sayurnya, terasa fancy karena ada pahit-pahitnya. Ini kalau kalian lagi mau sama teman-teman kalian makan di tempat bagus, ya kesini sih. Cuma ini bagusnya tuh bukan yang fancy ya, bagusnya lebih ke gaul. Gaul, ya. Daerahnya juga gaul. Tuh, lebih kayak yang anak muda hype gitu dan nggak terlalu yang formal-formal amat lah. Masih bisa pakai jeans, kaos, nyantai banget. Dari segi harganya menurut aku ya emang kalau misalnya di tempat-tempat kayak gini, dengan ini kan Australian beef ya? Ya. Rib eye emang harganya Kurang lebih lah, ini harganya masih make sense aja untuk daerah Senopati sini ya. Ya. Abis ini kita bakal yang lebih mahal lagi, penasaran sih. Penasaran Kayak banget gimana. seenak apa dan semewah apa tempat Padahal ini steak udah yang lebih 10 mahal kali dari ini. lipat ya. Bener, jadi kita nggak nanggung-nanggung. Oke, ikutin kita terus, jangan di skip videonya. Oke, sekarang kita akan menuju ke tempat yang paling mahal. Kepalaku sudah dipenuhi dengan daging-daging. Capek juga makan daging seharian ya. Iya, tapi aku penasaran banget kayak gimana yang mahalan. Bakal semewah apa? Apakah tempatnya tuh bisa
seperti istana ya kan. Nah, sambil nunggu jam reservasi di tempat ketiga yang paling mahal, kita mau ngambil roti dulu. Ya, ini dari luar aja udah wangi banget dan harganya cuma 6 ribuan nih. Namanya tukang roti. Kita cobain aja yuk. Yuk. Ini mah mirip banget sama yang di stasiun-stasiun, Grat. Iya, wanginya juga enak banget. Tapi banyak pilihannya, dia ada cookies juga, nggak cuma roti doang. Wih, cobain. Thank you, Mas. Cobain dulu. Wah, harum banget sih ini. Aku pesen yang coklat. Aku yang original nih. Ini gede banget ya, 6 ribu yang bener aja nih, Mas. Serius. Iya dong, murah aja. Aku cobain nah, ini aku mau Original coba. dulu. Aku mau Belah dulu, coba belah. Ada isinya juga. Rotinya lembut. Ada ini biasanya isinya butter gitu kan. Aku jadi pengen nyobain itu dulu. Mirip yang di stasiun ya? Mirip ya? Enak. Aku coba yang coklat ya. Jadi di luarnya itu ada lapisan kopi yang crunchy dan wangi banget. Oh, beneran loh di dalamnya ada isi coklat. Kalau aku suka ini campuran manis sama gurihnya. Jadi kan di luarnya manis kopi, di dalamnya wangi, butternya gurih. Jadi walaupun harganya 6.000, ini bahan-bahannya kayaknya premium sih. Soalnya kopinya tuh wangi banget. Dari dia buka ovennya aja langsung kecium ke sini. Oke, ini ada cookies juga. Wih, cookiesnya beda ya, rada gelap warnanya. Ini pasti coklatnya dan isi coklatnya banyak banget. Banyak chipnya ya. Cobain ya. Kak, nggak mau buka tukang roti juga? Maksudnya gimana? Bisa dong, kita buka kemitraan kok. Oh, gimana caranya? Jadi kalau misalnya kemitraan kita 90% itu bakal nanti berubah jadi toko. Terus kita nggak ada biaya royalti sama sekali. Oh gitu. Terus kita kontraknya itu nggak perlu bayar lagi. Oh, Gitu. mantap ya. Kalian mau nggak jadi tukang roti? Kalau 6.000 sih laku kayaknya nih. Laku banget ya. Iya, soalnya udah murah, enak lagi. Oke, thank you Kak infonya. Kalau kalian pengen jualan roti juga kayak gini, tukang roti, kalian bisa cek di description box di bawah. Kita taruh linknya buat info berikutnya. Ada ya Kak website gitu ya? Ada, Oke, kita ada siap. di website www.tukangroti.com. Oke, siap. mantap. Thank you Kak. Ini aku mau bawa pulang. Habis ini kita bakal lanjut lagi nyobain stick yang paling mahal. Ikutin kita yuk. Akhirnya kita sampai juga Betul. di tempat ketiga kita. Ini stick paling mahal kita hari ini. Betul, ini namanya Ruth Chris. Ini brand dari Amerika tapi udah buka di Jakarta cukup lama dan cukup Betul. legend juga, dan katanya stick di sini tuh salah satu yang terbaik di Jakarta. Yuk kita cobain. Yuk. Silakan Pak. Sudah ada reservasi? Udah. Silakan. Begitu masuk beda banget kan. Tempatnya kayak mewah banget. Vibes-nya tuh luxurious dan juga klasik ya. Kalian bisa lihat dari dekorasinya, sofanya, lampu-lampunya, sampai dinding-dindingnya tuh detailnya mewah banget. Mau minum? Wih, kelas. Jadi di sini dagingnya itu belum sama side dish-nya. Jadi kita harus Betul. pesen side dish-nya terpisah. Mas, aku mau pesen yang rib eye. Rib eye yang 12 ounce. Medium rare kali ya. Terus untuk side-nya mau apa tadi, brokoli au gratin. Ya. Gratin. Oke, itunya satu deh. Di sini makannya harus pakai ini. Sampai detail banget ya, ada. Wih, mewah banget. Taruh di sini. Ini halus banget ya ini. Begini nih kan? Bukan, itu di sini. Oh gitu bukan. Jadi di Ah, sini pisaunya aja ada dua guys. Pisau roti sama pisau steak tuh beda. Ya ini pisaunya ada handle kayunya, cantik ya kan. Terus Betul. gelasnya juga. Ini gelas buat air putih, mungkin ini buat wine. Wine. Terus guys, di sini memang nggak dikasih side dish kan tadi di steaknya. Cuman semua orang yang makan di sini dapat ini nih. Jadi kita dapat complimentary roti dan butter free. Rotinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini sebenarnya udah kenyang. kenyangin ya Iya. sebenarnya. Ini untuk piringnya panas sekali, jangan dipegang ya. Oke. Panas ya. Yes. Jadi piringnya udah ada lapisan butternya. Untuk daging mau dibantu slice. Boleh, Mas. Boleh. Ini prime rib eye Mas. Prime rib eye, US prime rib eye. Jadi di piringnya itu masih panas ya Mas? Masih panas, betul. Jadi kalau misalkan Anda pesan danes, biasanya kita suggest lebih di bawahnya. Oh. Jadi masih ada proses cooking lagi di Ini medium rare aman dong? medium rare sama. Best sellernya biasanya emang di medium rare sampai medium. Ini udah digarmin, udah adain semua Sudah udah. saus sama pepper. Iya. Medium rare. Ya, makasih banyak Mas Bagas. Oke guys, jadi untuk ini semua ini dan ini, Iya. karena kan ini side dish-nya ya. Iya. Total harganya 1.164.000. Itu udah termasuk 20% service dan tax-nya ya. Betul. Ini penyajiannya aja detail karena dia pakai piringnya tuh piring panas yang udah ada butternya. Jadi kalian begitu taruh di piring kalian dapat lapisan butter Yes. di steaknya. Aku ambil kamu? Aku mau pilih Ambil. yang mana ya? Ini kita pesen yang rib eye guys, supaya lebih berlemak juga. Kalian juga bisa pilih cut-cut lainnya. Di sini ada sirloin, ada tenderloin juga. Harganya kurang lebih sama ya. Ya, ini tingkat kematangannya tadi kita mintanya Medium rare.
Dan datangnya persis ya, medium rare ya? Iya. Aku mau yang ini. Yaudah, empuk banget. Tadi juga aku udah minta di pepperin juga, jadi ada tambahan black pepper. Pemanasan dulu, Grat. Kita coba dulu rotinya. Ini semua orang dapat ya kalau kalian datang. Dapat free roti sama butter kayak gini. Buat sambil nunggu sebenarnya ini. Buat nunggu tadi sticknya kan datangnya nggak cepet-cepet banget ya. Service tax-nya tinggi, tapi emang servisnya di sini kayak ramah banget dan profesional banget ya. Betul. Ini kayaknya enak kalau dicucuk di. Cobain ah. Oke lah untuk nunggu ya. Oke. Emang cara-cara aku tuh ditiru. Tapi kan kalau lagi nunggu nggak ada ini. Sisain. Beda di sini side dish itu udah banyak ya. Ada yang spinach, ada yang mushroom juga. Tapi harganya emang di atas 130.000. Kita coba sticknya yuk. Coba ya. Lihat matangnya. Medium rare. Jadi ini potongan rib eye, jadi emang udah ada lemak-lemaknya. Charnya sih lumayan lah ya. Dan black peppernya juga dia pakainya yang besar-besar, jadi pas dimakan masih ada crunchy-crunchy-nya. Cheers. Ini potongannya tebal, pas digigit lembut, juicy, tapi masih ada ngelawannya dikit ya. Ini tipikal banget American style ya. Jadi dia bukan yang Japanese style yang makannya tuh pakai garam, tapi dia lebih berat di butter sausnya. Juicy sih, berasa makan daging banget gitu. Ini brokoli au gratinnya menggiurkan banget sih, kejunya tebel dan lihat guys, ada brokolinya dan brokolinya juga utuh-utuh. Mewah banget. Aku di sini. Yeay. Oke, semoga seenak penampilannya ya. Gaya banget di sini gara-gara ada pisau, motong brokoli pakai pisau. Makan brokoli pakai pisau, pakai garpu aja, Pak. Makan bareng guys. Emang kombinasi krim, brokoli sama keju tuh pas banget ya. Mereka tuh kayak jodoh gitu loh. Cuman emang harganya 130.000 karena porsinya gede. 140. 140. Bisa buat berdua atau bertiga, kalau makannya dikit berempat mungkin. Karena ini rich banget guys. Kayak kalau kalian makan terlalu banyak juga mungkin nggak bakal bisa makan sendiri nggak lah bisa ya. makan steaknya, nggak bisa banyak. Wow. Ini rasanya beda banget sih teksturnya. Dan emang karena dia American style, lebih kayak makan steak yang proper nggak sih? Kayak ngerasain dagingnya ya. Emang Ruth Chris ini tapi salah satu steak mewah yang terkenal enak konsisten juga gitu. Bahkan pas aku ngobrol-ngobrol sama Chef Juna, ini salah satu favoritnya Chef Juna juga. Jadi rekomendasi juga dari Chef Juna gitu. Ternyata benar emang salah satu yang enak di Jakarta. Walaupun sekarang steakhouse udah banyak yang enak-enak ya. Guys, butternya atas-atas. Jadi ini harganya berapa kali lipat ya dari yang murah? 25 kali lipat. 25 kali lipat dari yang murah guys. Tapi tetap walaupun harganya beda, yang lagi makan murah, sedang atau mahal, semua tetap enjoy pas lagi makan ya. Itu yang penting. Betul. Oke guys, jadi kita udah selesai nyobain 3 stick dengan harga berbeda. Dan ternyata mahal murahnya makanan itu nggak bisa dinilai dari makanannya doang. Tapi harus dari tempatnya, pelayanannya. Setuju. Tapi untuk rasa sebenarnya semuanya itu tergantung selera masing-masing ya. Buat kalian yang nggak suka daging yang mentah atau daging yang masih belum matang, mungkin makan yang murah aja udah worth it aja ya Greta ya. Betul, tapi kalau mau makan yang mahal mungkin nabung atau buat acara-acara tertentu. Betul, sambil menikmati tempatnya juga. Betul, ya udah guys. Jadi kalau kalian ada ide buat mahal murah selanjutnya, jangan lupa tulis di komen di bawah. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya guys. Bye-bye.